Gua baru nonton Tateno Yusa season 3 episode 4 dan tentunya gue ingin melanjutkan pembahasannya di video ini. Gue akan selalu ingatkan kalian untuk like dan subscribe bila kalian nonton di YouTube. Jika kalian nontonnya di aplikasi Bastation, kalian bisa like dan follow. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Disclaimer nih, tentunya pembahasan ini mengandung spoiler. Jadi yang belum nonton episode 4, lebih baik kalian nonton dulu dan setelah itu kalian bisa kembali nonton pembahasan kali ini. Tapi tenang, gue akan mengusahakan agar pembahasannya tidak terlalu ke arah alur cerita, agar tidak terlalu banyak mengandung spoiler. Oke, tentunya sebelum ke pembahasan utama, kita recap dulu apa yang telah terjadi di episode 3. Di episode kemarin, setelah Naofumi membebaskan para budak manusia hewan dan membawanya kembali ke desa, Naofumi kembali mendapatkan tantangan baru karena desanya masih kekurangan dana karena kedatangan penduduk baru yang diisi anak-anak. Ditambah juga pertahanan desanya yang masih rapuh cukup memprihatinkan. Pengobatan Atla terus berlanjut dan penyembuhannya terbilang cukup cepat dan membuatnya bisa kembali berdiri dan mulai melatih langkahnya. Dan sesuai janjinya, Paul, kakak dari Atla, mulai bekerja dengan gigih untuk membangun desa yang lebih nyaman untuk ditinggali. Karena kekurangan dana untuk menghidupi warga desanya, Naofumi harus kembali berniaga dan melakukan perjalanan. Hal ini membuat segerombolan manusia tak tanggung jawab bisa menerobos masuk ke desa dengan mudah untuk menculik manusia hewan dan menjualnya kembali. Namun dengan pengambilan langkah yang bijak dari Paul, membuat rencana orang-orang itu gagal. Naofumi dengan yang lain mengalahkan mereka dan mengirimkan mereka ke si penjual budak dan menyebarkan rumor jika ada orang-orang bodoh yang berani menyerang desa pahlawan perisai akan dijual seperti mereka. Naofumi juga mendapatkan panggilan dari Ratu untuk segera menghadap, dan Ratu menjelaskan bahwa ia berhasil melacak keberadaan pahlawan tombak Motoyasu. Untuk full pembahasan episode 3 udah aku bikin, jadi jangan lupa nonton ya. Sang Ratu juga tidak hanya memberikan informasi tentang Motoyasu, namun memberikan informasi tentang Ren, sang pahlawan pedang yang terlihat di sebuah kota di pinggiran wilayah kerajaan Meloromak, dan mungkin Malti atau yang dikenal dengan Beach juga ada di sana. Ratu memberitahu keadaan Ren yang kehilangan semua anggotanya karena gugur saat melawan si kura-kura lemah. Naofumi bertanya kenapa ia tidak memerintahkan Malti menggunakan tanda budaknya. Namun, Ratu menjelaskan kalau sepertinya Malti melakukan sesuatu agar tanda budaknya tidak bekerja. Naofumi baru sadar bahwa hal ini akan semakin pelik jika dibiarkan saja. Ratu memerintahkan Naofumi untuk membujuk mereka untuk segera kembali dan siap untuk menghadapi gelombang kehancuran yang akan segera datang. Naofumi kembali ke desa dengan keadaan galau karena dirinya dan ketiga pahlawan mana mungkin bisa searah. Namun, Naofumi kembali ingat perkataan Vittoria di season 1 kalau Naofumi dan ketiga pahlawan tidak melakukan tugasnya untuk menyelamatkan dunia ini, maka Vittoria akan memberikan malapetaka kepada 4 pahlawan kardinal. Sebelum pergi, Naofumi melihat anak baru yang tidak ia kenal di desanya, dan anak itu mengaku sebagai Sain, badut yang pernah dilawan Naofumi di episode 2. Tanpa pikir panjang, Naofumi mengusirnya karena tidak mempercayainya. Padahal Sain siap memberi Naofumi uang yang mungkin cukup untuk membeli bahan pokok kebutuhan anak-anak hewan untuk beberapa hari. Namun, sifat Naofumi yang tidak suka dengan seseorang yang misterius dan mencurigakan membuatnya tetap diusir Naofumi. Naofumi pergi bersama Raphtalia dan Philo menuju tempat yang katanya menjadi tempat persembunyian Motoyasu dan Ren setelah kalah menghadapi si kura-kura lemah. Sesampainya di pinggiran kota kerajaan Meloromak itu, Naofumi menanyakan ke beberapa penduduk setempat tentang keberadaan pahlawan. Penduduk itu menjawab kalau ia sepertinya melihat seseorang yang terlihat seperti pahlawan di sebuah bar. Di sisi lain, Motoyasu sedang berbicara dengan seorang gadis yang tak lain adalah mantan anggotanya. Motoyasu meminta gadis itu untuk kembali ikut berpetualang bersamanya, namun ia menolak karena alasan ingin melanjutkan bisnis keluarganya.
Gadis itu pun berkata kalau ia ingin membuatnya kembali, maka ia harus bisa mendapatkan pencapaian seperti pahlawan perisai Naofumi Watani. Naofumi ternyata mendengar perkataan gadis itu dan membuat Motoyasu pergi karena ya jelas gengsi lah. Naofumi tidak mengejar Motoyasu, tapi ia memilih berbicara dengan gadis mantan teman kelompoknya Motoyasu. Ia pun mendapatkan informasi tentang di mana bar berada. Ia pun mendapatkan informasi tentang di mana letak bar di kota ini. Sesampainya Naofumi di bar, ia bertemu dengan Ren, sang pahlawan pedang yang terlihat murung. Naofumi mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Naofumi berbicara tentang kejadian yang menimpa kepadanya. Walaupun begitu, ia meminta Ren untuk kembali bangkit dan memintanya untuk kembali sebelum gelombang kehancuran tiba. Namun psikologi Ren sepertinya sudah terguncang dan ia merasa bahwa ia tidak bersalah atas insiden tewasnya semua teman petualangnya. Naofumi kembali berbicara kalau Ren belum berubah dan masih menganggap ini sedang main game. Padahal ini sudah jelas kenyataan. Ada secercah harapan untuk Ren bisa kembali bangkit dan kembali mengerjakan tugasnya sebagai pahlawan. Namun, si Malti bangsa ternyata ada di bar itu dan menghasut Ren kalau alasan gugurnya anggota partinya karena Naofumi yang sudah mengendalikan si kura-kura lemah. Naofumi sedikit marah karena kelakuan Malti. Ia juga sempat menyanyikan kenapa tanda budaknya tidak bisa digunakan. Malti pun menunjukkan dadanya yang sudah tidak ada tanda budaknya. Kita masih belum tahu bagaimana cara ia menghilangkan tanda budaknya. Balik ke cerita, tiba-tiba Motoyasu datang dan mendekati Malti untuk meminta penjelasan kenapa ia pergi meninggalkannya. Namun ini malah dimanfaatkan Malti untuk kembali menghasut Ren kalau Motoyasu, sang pahlawan tombak, telah membuangnya. Padahal aslinya malahan dia yang membuang Motoyasu. Mental Ren yang sedang tidak baik-baik saja membuatnya mudah termakan rayuan Malti dan mempercayai Malti kalau mereka berdua yang tidak bisa dipercaya. Ren dan Malti pergi menggunakan teleport yang sering digunakan pahlawan. Melihat ini, Motoyasu yang ditinggal Malti langsung membuatnya terkena mental dan Naofumi yakin jika kondisinya seperti ini akan membuatnya tidak akan berguna di gelombang kehancuran nanti. Motoyasu yang putus asa tiba-tiba melihat Pilo yang sedang menyanyi dan menari di atas meja bar dan dikelilingi banyak pengunjung bar. Motoyasu kembali bisa bangkit dan rencana Naofumi yang menggunakan skill alami dari ras Pilorial sukses membuat Motoyasu yang bisa dikatakan pedo untuk kembali bangkit dan melanjutkan tugasnya sebagai pahlawan. Hal ini memang sukses, tapi ini cukup membuatku cukup kasihan kepada Pilo yang pasti bakalan dikejar-kejar sama pahlawan pedo Motoyasu Kitamura ini. Ya segini aja pembahasan kali ini. Ya walaupun kontennya jadi malah storytelling, tapi ya karena nanggung maaf maklumin ya. Ya intinya terima kasih yang udah nonton sampai sini, mau yang di YouTube atau yang di aplikasi Bastation, atau bahkan ada yang keduanya. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Kritik dan saran terbuka di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa like dan share. Subscribe juga untuk kalian yang nonton di YouTube, dan follow jika kalian nemu video ini di aplikasi Bastation. Aku Taufik undur diri dan sampai jumpa di pembahasan episode 5 dan video yang akan datang. Sampai jumpa.